ini kata dokter masih membahas mengenai kiat memilih swab antigen yang asik punya, yang benar sih sebetulnya. Yang benar, yang spesifitasnya di atas 97%. Dan hari ini ya saya sama Dokter Boyke ketemu sama Mbak Kadek ya, asik banget deh. Dan Mbak Kadek ini punya produk yang namanya COV-Test. Pas banget COVID test gitu ya. Memang swab antigen untuk COVID dan ini tuh udah spesifikasinya bagus, udah gitu apa? Ujinya udah dapat Kemenkes. Iya. Itunya yang bedanya itu juga lembut. Sensitivitasnya bagus, spesifiknya juga bagus. Pokoknya semua udah bagus banget. Yang lebih bagus lagi adalah ternyata tuh bulu-bulunya juga halus. Karena biasanya tuh yang suka bikin sakit apa nggak sakit tuh waktu nyampe ke nasofaring itu biasanya berhubungan sama si bulunya. Tapi aku mesti nanya juga, harganya bagus nggak? Harganya bagus kok, aku udah cek. Tapi kamu nggak boleh tahu. Oh iya. Nanti ya dicek harganya bagus ya dibanding dengan tes COVID, tes yang lain harganya oke ya. Kompetitif, Dok. Sangat kompetitif dibanding dengan tes-tes yang lain. Padahal tuh udah halus banget tuh bulu yang buat nusuknya. Tadi kita ngomongin mengenai ART. Nah kalau barangkali ada ART baru ke rumah gitu misalkan. Nah itu tuh loh. Apa yang harus dikerjakan? Gini nih pemirsa, ART-nya datang. Langsung misalkan, saya mau swab antigen dulu, boleh aja swab antigen, tapi 3 hari kemudian tetap harus diulang. Kenapa? Kenapa harus diulang? Kalau pakai COV-Test udah enak banget deh. Hari ini kita coba, karena kan bisa saja nih, kalau hari ini kita periksa, kita ngomongin 2 hari, 3 hari yang lalu. Tapi kalau misalkan kejadiannya baru di jalan tadi, kita nggak bisa periksanya sekarang. Berarti 2 kali dong ya Lul ya? Kalau mau 2 kali boleh, kalau nggak mau 2 kali ya udah taruh dulu di kamar, diisolasi dulu, iyalah isolasi mandiri ya. Kan di kamar karantina dulu gitu ya. Kamar pembantu ada di bawah ya, kan. Nggak keluar gitu ya, baru kemudian setelah 3 hari kita swab. Panggil operator pakai COV-Test, langsung kita bisa tahu. Kalau dia memang tidak reaktif, oke langsung boleh kerja. Nah, kalau kita membeli kan nggak sekaligus habis nih. Ini ada masa kadaluarsanya nggak di dalam tes ini? Jadi kadaluarsanya itu 2 tahun dari tanggal produksinya, Dok. Oke. 2 tahun dengan disimpan di suhu antara 4 sampai 30 derajat. Nah, berarti gitu. boleh Dan jauh dari paparan matahari juga. Nih, Mbak Kadek, saya ini ada beberapa pertanyaan yang titipan sebetulnya ya. Ini dari Ibu Syane. Pertanyaannya gini nih. Bagi yang sudah menjalani vaksin, banyak kan yang udah vaksin kan, sombong nih yang udah vaksin nih. Apa kita harus tetap aja nih swab antigen secara reguler katanya? Ya, tetap dibutuhkan, Dok. Jadi apabila kita mengalami gejala-gejala COVID seperti demam, batuk atau kehilangan indera penciuman atau perasa. Nomor 1 kita langsung aja. Ini yang paling gampang ya dan paling lebih akurat ya. Seperti yang dokter tahu juga kan, walaupun kita udah vaksin tapi kan virusnya sendiri udah bermutasi. Iya. Ya kan, dengan berbagai. Yang kedua juga kan tidak bisa melindungi secara 100% kan. Jadi tetap bisa aja nih kita udah kemudian udah vaksin, udah bagus barangkali vaksinnya juga, tapi kita bisa kena juga gitu ya, tapi kenanya ringan. Tapi kan kita bisa juga kemudian menularkan orang-orang di sekitar Lula, kita. aku juga temenku tuh yang di Bangkalan, dokter radiolog, itu juga pada udah vaksin 2 kali loh, masih juga setelah kena vaksin, dan meninggal. Hari ke-1 demam, hari ke-5 meninggal. Enggak, setelah vaksin berapa lama? 2 kali, setelah vaksinnya 3 bulan. Oh iya kan, sekarang balik lagi ya. Tapi kan sekarang gini, hitungannya gini loh pemirsa. Apa vaksin jadi nggak ada gunanya? Bukan seperti itu. Tapi hitungannya begini, bahwa kemungkinannya jadi berat itu udah minimal sekali dibandingkan kalau kita nggak pakai vaksin. Tapi berarti kita kalau udah vaksin masih tetap harus swab antigen. Iya, swab antigen tetap harus mesra sama COV-Test ini mau tidak mau secara reguler. Tetap juga masih, biarpun saya udah vaksin ya kemana-mana tetap bawa pakai masker, tetap cuci tangan, harus sampai nanti pandemi dikatakan sudah selesai. Baru kita buka boleh lepas baru kita gantung maskernya. masker. Nah, Mbak Kadek, sebetulnya kita tuh yang paling bagus tuh ya tes ya swab antigen lah. Reguler itu gimana sih? Apa seminggu sekali? Apa sebulan sekali? Dianjurinya. Apa seminggu 2 kali? Kayak saya lebih malah saya. Saya 3 kali malah. Ya dianjurkannya sih sebulan itu 2 kali. Atau misalkan kita merasa memang lagi nggak fit atau ada ciri-ciri kita terkena COVID, itu bisa seminggu sekali sih. Atau barangkali gini pemirsa, kita ngerasa nih, aduh sempat abai nih waktu kemarin misalkan gitu ya, sepedaannya sih pasti kan jauh-jauhan dong, sama naik sepeda kan. Begitu berhenti ngopinya nih, tiba-tiba ketawa-tawa lupa kan gitu ya. Nah, sempat abai, ya udah 3 hari setelah itu udah langsung. Jadi kita tuh kalau begitu ya Mbak Kadek mesti mengontrol
tadi pagi kemana aja ya? Ada kemungkinan aku tertular nggak ya? Ya nggak Aku gitu kan, Dokter Boy. Kita pakai ini, tapi kan tetap dong. Kalau misalnya saya ketemu dengan orang-orang cukup banyak misalnya gitu, itu harus tetap dipikirin ada kemungkinan tertular. Tetap harus dipikirin. Jangan-jangan kita sempat abai misalkan gini kadang-kadang. Makan di mana ya waktu itu ya? Rame-rame nggak? Kalau kita tuh para dokter kan suka sambil ngobrol-ngobrol, kan makan gitu. Mungkin barangkali kan pemirsa yang suka naik MRT pasti ngeliat deh ya. Kalau yang di MRT di Jakarta ini kan kelihatan gitu. Semua kalau apalagi kalau udah mulai penuh kan ditahan, nggak boleh banyak-banyak kan. Dan di dalam MRT tidak boleh bicara. Nggak boleh bicara, kenapa? Karena kalau kita nggak bisa jaga 2 meter ini, kalau kita ngomong lebih banyak lagi nih yang akan keluar. Padahal tetap aja lo pakai masker, tetap aja 5M itu pegangan kita walaupun sudah divaksin. Kalau ternyata barangkali nih ke toilet udah lagi buka-buka belum pakai lagi, sempat cuci tangan deket-deketan sama orang, terus ngobrol lagi gitu, lupa kan kadang-kadang biasa ya. Kan ketemu teman lama. Udah 3 hari kemudian udah boleh dong cough test gitu. Panggil aja operatornya, punya cough test di rumah misalkan gitu ya, langsung dikerjakan. Dan ini biasanya kalau misalnya kita tuh melakukan pemeriksaan, hasilnya berapa menit sih Mbak dari mulai diambil? Ini pertanyaan banyak orang. Ada yang katanya hasilnya cuma 5 sampai 8 menit, ada yang 15 menit. Nah, ada yang mana Mbak? Berapa menit? 10 sampai 15 menit sih, Dok. Oh, jadi kalau udah hasil suruh tunggu aja ya, dan 10, tidak 15. boleh lebih dari 20 menit. Nah, hasilnya. pertanyaannya gitu. Jadi itu juga tidak akurat nanti hasilnya. Jadi 10 sampai 15 menit. Iya, terbaiknya sih 15 menit. Oke. Jadi ini pertanyaan yang menanyakan mengenai saya melihatnya kok kayaknya ada samar-samar setelah setengah jam. Udah nggak bisa ya, Mbak. Karena 15 menit aja ya. Kalau nggak samar ya udah pokoknya negatif gitu loh ya. Iya, enggak gitu lah pokoknya. Kadang-kadang emang suka iseng tuh, tungguin lama atau pas lama diliatin nih, kok kayaknya ada ya, kayaknya ada. Aduh, jangan cari gara-gara deh ya, tambah Makanya repot tadi aja. namanya kan rapid cepat. Hasilnya bisa cepat. Gitu. Begitu dia lewat waktu udah nggak bisa dibicara. Mbak, ada varian apa lagi sih? Ini kan untuk tenaga profesional melalui nasofaring ya atau kerongkongan. Mungkin ada yang lain varian-varian yang lain nggak? Misalnya jadi bisa mandiri nantinya, yang lebih mudah gitu loh, ditaruh di rumah, dari PT tidak Joy perlu ini harus ya. beli harus ada PT, gimana? Kita lagi mempersiapkan satu produk yang bisa penggunaan untuk pribadi, jadi individual use. Nah, itu kita lagi urus juga izinnya di Kemenkes. Asik. Dan satu lagi juga ada yang air liur juga yang saliva. Oke, tuh kan keren banget ini nih. Pertama cough test dulu ya. Saya tuh masih agak bingung yang saliva itu ya, kayak yang air liur itu, karena kan mesti apakah mesti koek itu kah, apa mesti air liur biasa Iya, nanti aja? dijelasin ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana ya. Tetapi kata siapa? Kata dokter pastinya.